Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fazlatu Zahra dengan NIM 200210204095 dari kelas E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul bidang miring. Tujuan dari percobaan ini yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Yang kedua, untuk menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan kerugian dan keuntungan penggunaan pada bidang miring. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Nah, untuk percobaan kali ini kita siapkan alat dan bahannya. Untuk alat dan bahan yang pertama yaitu kardus, kemudian papan untuk bidang miring, timbangan, balok kayu untuk beban 1 dan beban 2, penggaris, busur, pulpen yang ada karetnya untuk pengganti dari neraka pegas. Setelah kita siapkan alat dan bahannya, untuk langkah yang pertama kita ukur berat dari beban 1. Setelah itu kita catat pada tabel pengamatan. Kemudian kita ukur berat beban 2. Kemudian kita catat. Setelah itu kita ukur kedua beban. Kemudian kita catat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan bidang miring. Di sini untuk bidang miringnya kita menggunakan 3 tinggi. Yang pertama seperti ini, kemudian seperti ini, dan yang terakhir seperti ini. Kita letakkan papan pada kardus. Kita akan menggunakan tinggi yang pertama seperti ini. Nah, setelah itu kita ukur panjang lintasan dengan menggunakan penggaris. Kemudian kita catat pada tabel pengamatan. Nah, kemudian kita ukur tinggi dari miringnya. Kemudian kita catat. Setelah itu kita ukur sudut pada bidang miring. Kemudian kita catat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan beban 1 yang kita kaitkan pada karet. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur pada di luar bidang miring, tidak pada di bidang miringnya. Seperti ini. Setelah itu kita ukur panjang karet yang merenggang ini. Kemudian kita catat. Setelah itu kita menggunakan bidang miringnya. Kemudian kita catat. Kita ukur panjang karetnya. Nah, setelah itu kita ganti pada beban 2. Kita lakukan hal yang sama sama seperti yang tadi.
menggunakan lintasan pada bidang miringnya. Dan kita ukur. Setelah itu, kita akan menggunakan tinggi yang selanjutnya. Kita ukur. Untuk lintasannya kita menggunakan lintasan yang sama, jadi tidak usah mengukur kembali. Kita hanya mengukur tinggi bidang miringnya. Kemudian kita ukur sudutnya. Kemudian kita lakukan dengan bebannya. Untuk beban yang pertama, untuk beban kedua pada bidang miringnya menggunakan bidang miring. Nah, sekarang kita akan menggunakan tinggi yang ketiga. Seperti ini. Kemudian, kita ukur tinggi pada bidang miringnya. Kemudian kita ukur sudutnya. Setelah itu kita gunakan beban 1 di luar bidang miringnya. Kemudian kita ukur. Kemudian kita menggunakan bidang miringnya. Kemudian beban 2. Pertama kita ukur di luar bidang miring. Kemudian menggunakan bidang miring. Untuk yang ketiga, kita akan menggunakan kedua beban secara bersamaan. Kita akan mengukur pada tinggi yang awal tadi, seperti ini. Kemudian kita ukur. Kemudian menggunakan lintasan pada bidang miringnya. Setelah itu kita menggunakan tinggi yang kedua. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kemudian kita menggunakan bidang miringnya. Setelah itu kita ukur.
terakhir kita akan menggunakan tinggi yang ketiga. Kita ukur di luar bidang miringnya. Setelah itu kita menggunakan bidang miringnya. Nah, sekian praktikum bidang miring kali ini. Saya Siti Faziatu Zahra. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.